Dunia tidak peduli siapa Anda di dalam. Dunia hanya peduli pada apa yang Anda tunjukkan. Setiap langkah, kata, dan sikap Anda adalah pesan yang Anda kirimkan ke dunia. Tapi pertanyaannya, apakah Anda mengendalikan pesan itu atau membiarkan orang lain menafsirkannya sesuka hati? Marcus Aurelius, seorang kaisar yang dikelilingi kekacauan, tetap menjadi simbol ketenangan. Bukan hanya karena pikirannya yang tajam, tetapi juga karena caranya membawa diri. Dia paham satu hal yang sederhana namun mendalam. Penampilan bukan sekadar cermin diri Anda, tetapi cermin kekuatan kendali Anda. Bayangkan Anda memasuki sebuah ruangan. Semua mata tertuju pada Anda. Jantung Anda berdebar. Tangan sedikit berkeringat, tapi Anda tetap melangkah dengan tegap. Anda berbicara perlahan, jelas, dan penuh percaya diri. Dalam sekejap, keraguan lenyap. Bukan hanya orang lain yang mulai percaya pada Anda, tetapi Anda pun mulai percaya pada diri sendiri. Ini bukan hanya tentang pencitraan, ini adalah tentang kendali. Kendali atas pikiran, tindakan, dan reaksi. Dunia akan menilai Anda dari apa yang Anda tampilkan, tapi kendali itu sepenuhnya ada di tangan Anda. Hari ini, kita akan membahas bagaimana stoikisme dan psikologi modern dapat membantu Anda menciptakan aura kekuatan. Sebuah kekuatan yang bukan hanya terlihat, tetapi juga terasa. Kekuatan yang dimulai dari dalam diri Anda sendiri. Dengarkan baik-baik, karena ini bukan sekadar teori. Ini adalah kunci untuk menjadi jangkar di tengah badai kehidupan. Di dalam stoikisme, ada satu prinsip yang jelas. Kita tidak dapat mengendalikan dunia luar, tapi kita selalu bisa mengendalikan bagaimana kita meresponsnya. Seneca, seorang stoik terkenal, pernah berkata, tidak ada yang bisa merusak pikiranmu kecuali pikiran itu sendiri. Ketika kita berbicara tentang kekuatan, banyak dari kita mungkin berpikir tentang otot, pengaruh, atau kekuasaan eksternal. Tapi stoikisme mengajarkan bahwa kekuatan sejati berasal dari dalam diri kita, dari kemampuan kita untuk tetap tenang dan rasional meskipun dunia di sekitar kita penuh gejolak. Ini bukan tentang menekan emosi atau berpura-pura tidak merasa, tetapi lebih tentang mengenali bahwa kita memiliki kendali penuh atas reaksi kita. Bayangkan Anda sedang terjebak dalam kemacetan panjang. Anda bisa marah, frustrasi, atau mungkin bahkan melampiaskan kekesalan kepada orang di sekitar Anda. Namun, stoikisme mengajarkan bahwa reaksi itu adalah pilihan. Anda tidak bisa mengendalikan kemacetan, tapi Anda bisa mengendalikan bagaimana perasaan Anda tentangnya. Mengambil napas dalam-dalam dan menerima kenyataan bahwa kemacetan adalah bagian dari hidup adalah salah satu cara untuk berlatih kendali diri. Dan dalam kendali diri itu terdapat kekuatan yang tak tergoyahkan. Begitu kita mengerti bahwa kekuatan sejati ada dalam kendali atas diri kita sendiri, kita mulai menyadari bahwa dunia luar tidak perlu menguasai perasaan atau pikiran kita. Kita bisa memilih untuk tetap tenang, bahkan di tengah badai. Prinsip dasar stoikisme mengingatkan kita bahwa apa yang terjadi di luar diri kita, kejadian, kata-kata orang lain, situasi yang sulit, itu semua hanya berada di luar kendali kita. Tetapi cara kita meresponsnya, cara kita menjaga ketenangan batin dan bertindak dengan kebijaksanaan adalah satu-satunya hal yang benar-benar kita kontrol. Dan kekuatan terbesar terletak pada kenyataan bahwa kita bisa memilih untuk tidak terganggu. Seperti kata Epictetus, hanya ada satu hal yang benar-benar dalam kendali kita, yaitu pikiran kita. Kendalikan pikiran, kendalikan respons, dan Anda akan menemukan kekuatan yang tak terbatas
bukan hanya di luar sana, tetapi yang paling penting dalam diri Anda Para sendiri. pecinta lagu nostalgia dimanapun Kita sering mendengar tentang Marcus Aurelius sebagai seorang kaisar yang paling berkuasa dalam sejarah Romawi. Namun, di balik mahkota dan kemewahan hidupnya jauh dari sempurna. Ia menghadapi perang terus-menerus, kehilangan orang-orang yang ia cintai, dan bahkan penyakit yang melemahkan tubuhnya. Namun, di tengah semua penderitaan itu, ia tetap teguh, tetap bijak, dan tetap tenang. Bagaimana ia bisa tetap bertahan? Jawabannya adalah stoikisme. Marcus Aurelius tidak hanya menulis buku-buku filsafat, ia benar-benar hidup dengan prinsip-prinsip stoikisme. Di dalam Meditations, karya terkenalnya, ia mencatat pemikirannya dengan cara yang sangat pribadi. Sebagai seorang raja, ia bukan hanya harus mengelola kerajaan, tetapi juga mengelola dirinya sendiri. Setiap hari, ia berusaha untuk tetap fokus pada apa yang berada dalam kendalinya, pikiran dan reaksinya, dan menerima dengan lapang dada apa yang tidak bisa ia ubah. Bayangkan menjadi seorang pemimpin yang dikelilingi perang dan konflik. Alih-alih membiarkan dunia luar mengontrol perasaannya, Marcus memilih untuk berfokus pada ketenangan dalam dirinya. Ia berlatih untuk melihat setiap tantangan sebagai kesempatan untuk tumbuh. Dalam setiap keputusan yang ia buat, ada ketenangan yang mendalam, karena ia tahu bahwa dunia akan selalu kacau. Yang bisa ia kontrol hanya sikap dan kebijakannya. Marcus bukanlah seorang yang hanya berbicara tentang ketenangan. Ia adalah contoh hidup dari ajaran stoikisme. Dalam menghadapi konflik batin dan eksternal, ia berusaha untuk tidak terperangkap dalam perasaan marah atau takut, tetapi untuk menghadapinya dengan kebijaksanaan dan keberanian. Ia percaya bahwa menjadi seorang pemimpin yang baik dimulai dengan menguasai diri sendiri, bukan menguasai orang lain. Dari kisah hidup Marcus, kita belajar bahwa ketenangan bukanlah sesuatu yang datang begitu saja. Itu adalah keterampilan yang dilatih setiap hari, bahkan ketika dunia terlihat tidak adil atau penuh tantangan. Marcus mengajarkan kita bahwa kendali diri adalah kunci untuk bertahan dalam ketidakpastian hidup. Jika kita bisa mengambil satu pelajaran dari Marcus Aurelius, itu adalah bahwa kekuatan sejati berasal dari dalam diri kita. Sama seperti ia yang tidak membiarkan penderitaan luar menguasai dirinya, kita pun memiliki kemampuan untuk memilih respons kita terhadap setiap tantangan yang datang. Dalam ketenangan, kita menemukan kekuatan kita yang paling besar. Stoikisme mengajarkan kita bahwa kita tidak bisa menghindari badai kehidupan, tetapi kita bisa memilih bagaimana kita akan meresponsnya. Dan seperti Marcus, kita juga bisa menjadi contoh ketenangan dan kebijaksanaan, meski dunia di sekitar kita terus berubah. Bagaimana Anda bisa menerapkan prinsip stoikisme dalam kehidupan modern yang penuh gangguan dan ketegangan ini? Ini bukan hanya tentang membaca buku atau belajar teori. Ini tentang mengubah cara Anda menjalani kehidupan sehari-hari. Bagaimana Anda bisa memanfaatkan kendali diri untuk menciptakan aura kekuatan yang menginspirasi. Pertama, latihan penerimaan amor fati. Prinsip stoikisme mengajarkan kita untuk menerima takdir kita. Apa yang terjadi, terjadilah. Ini adalah konsep yang disebut amor fati, yang berarti mencintai takdir kita, bahkan jika itu tidak sesuai dengan harapan kita. Praktik ini mengajak kita untuk melihat setiap situasi baik atau buruk sebagai kesempatan untuk belajar dan berkembang. Langkah pertama untuk mengimplementasikan ini adalah dengan berhenti melawan kenyataan. Ketika menghadapi masalah atau kesulitan, alih-alih mengeluh atau menghindar, terimalah itu dengan lapang dada. Latihan ini tidak hanya memberi kita kedamaian batin, tetapi juga memberikan energi untuk mengambil tindakan yang lebih bijak dan rasional. Kedua, kontrol terhadap pikiran. Seperti yang diungkapkan oleh Epictetus,
Tidak ada yang terjadi pada kita yang tidak kita pilih untuk meresponsnya. Anda tidak bisa mengontrol apa yang orang lain katakan atau lakukan, tetapi Anda selalu dapat mengontrol bagaimana Anda meresponsnya. Latihan untuk memisahkan perasaan dari pikiran adalah kunci utama untuk menguasai kendali diri. Setiap kali Anda merasa terganggu atau terprovokasi, coba berhenti sejenak. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang benar-benar saya kontrol dalam situasi ini? Ini memberi Anda ruang untuk memilih respons yang lebih bijaksana daripada bereaksi dengan emosi yang tidak terkontrol. Ini adalah kekuatan dari kontrol pikiran. Bukan hanya mempengaruhi tindakan Anda, tetapi juga cara Anda dilihat oleh orang lain. Ketika Anda menunjukkan ketenangan dalam menghadapi provokasi, aura kekuatan Anda semakin terasakan. Ketiga, tindakan yang tenang dan tegas. Dalam setiap interaksi sosial, ingatlah bahwa orang-orang akan membaca aura Anda lebih dari apa yang Anda katakan. Tindakan yang tenang, percaya diri, dan penuh ketegasan akan menyampaikan pesan bahwa Anda mengendalikan diri dan situasi. Salah satu cara untuk melatih ini adalah dengan berbicara lebih sedikit tetapi lebih bijaksana. Bukannya mengisi ruang dengan kata-kata, pilihlah untuk berbicara hanya ketika Anda benar-benar memiliki sesuatu yang berharga untuk disampaikan. Ketika Anda berbicara dengan keyakinan dan kejelasan, perhatian orang lain akan tertuju kepada Anda, dan Anda akan terlihat sebagai sosok yang kuat dan bisa diandalkan. Keempat, berlatih ketenangan dalam ketidakpastian. Setiap hari dunia menawarkan ketidakpastian. Tugas kita bukan untuk menghindari ketidakpastian tersebut, tetapi untuk tetap tenang di tengahnya. Cobalah berlatih mindfulness atau meditasi. Stoik, sebuah cara untuk melatih diri agar tidak terjebak dalam kecemasan atas masa depan atau penyesalan atas masa lalu. Fokuskan perhatian Anda pada saat ini dan pada hal-hal yang dapat Anda kontrol. Ini akan memperkuat ketenangan batin Anda dan menjadikan Anda lebih stabil dalam menghadapi kehidupan yang penuh perubahan. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, Anda akan mulai melihat perubahan dalam cara Anda dilihat oleh orang lain dan, lebih penting lagi, cara Anda melihat diri sendiri. Kekuatan sejati dalam kehidupan modern datang bukan dari kepemilikan atau pengaruh, tetapi dari kedamaian batin yang tercipta melalui kendali diri. Anda bukan sekadar reaktif terhadap dunia luar, tetapi proaktif dalam menciptakan kekuatan Anda sendiri. Seperti Marcus Aurelius yang menjalani kehidupannya dengan ketenangan meskipun berada di tengah peperangan, kita juga bisa menciptakan aura kekuatan melalui kendali diri, penerimaan, dan ketegasan. Ini bukan hanya tentang bagaimana orang lain melihat kita, tetapi bagaimana kita melihat diri kita sendiri dan bertindak sesuai dengan keyakinan kita. Hidup ini adalah perjalanan, bukan tujuan akhir. Sepanjang perjalanan ini kita akan dihadapkan pada tantangan, kesulitan, dan kegagalan. Tapi di balik semua itu terdapat peluang untuk tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih teguh. Stoikisme mengajarkan bahwa kekuatan sejati tidak datang dari kekuasaan eksternal, melainkan dari kedamaian batin dan kendali atas diri sendiri. Setiap langkah yang telah kita bahas, mengenali peran penampilan, memahami prinsip dasar kendali diri, hingga menerapkan langkah-langkah praktis untuk menciptakan aura kekuatan, semuanya adalah bagian dari membangun fondasi ini. Pertama, mengenali diri sebagai arsitek takdir Anda. Anda bukanlah korban keadaan. Anda adalah pengendali utama dari pikiran, respons, dan tindakan Anda. Dunia mungkin penuh dengan ketidakpastian, tetapi di dalam diri Anda terdapat kekuatan untuk menciptakan stabilitas. Ketika Anda memilih untuk bertindak dengan keberanian dan ketenangan, Anda bukan hanya membangun hidup yang lebih baik untuk diri sendiri, tetapi juga menjadi inspirasi bagi orang lain. Kedua, kekuatan.
ada di kendali Anda. Ingatlah bahwa Anda tidak bisa mengontrol apa yang terjadi di luar diri Anda. Ucapan orang lain, situasi yang tidak adil, atau bahkan nasib yang tampak tidak berpihak. Tapi Anda selalu bisa mengontrol bagaimana Anda merespons semuanya. Kendali atas diri sendiri adalah inti dari kekuatan sejati. Ketika menjadi raja atau ratu dalam hidup Anda, bertindak seperti raja atau ratu bukan berarti bersikap sombong atau egois. Sebaliknya, ini berarti membawa diri Anda dengan martabat, keyakinan dan ketenangan yang menginspirasi rasa hormat dari orang lain. Ketika Anda merasa ditakdirkan untuk sesuatu yang besar, Anda mulai bertindak sesuai dengan takdir tersebut, menciptakan ramalan yang terpenuhi sendiri. Keempat, memanfaatkan kehidupan modern. Sebagai ladang latihan dunia saat ini penuh dengan gangguan, tekanan sosial, dan ekspektasi yang tidak realistis. Namun, inilah panggung yang sempurna untuk menerapkan stoikisme. Setiap hari adalah kesempatan untuk melatih kendali diri, menunjukkan ketenangan dalam badai, dan menguatkan karakter Anda. Akhirnya, stoikisme adalah perjalanan transformasi. Ini bukan tentang menjadi sempurna, tetapi tentang menjadi lebih baik dari hari kemarin. Ini adalah tentang menciptakan diri Anda sendiri sebagai jangkar stabilitas di dunia yang terus berubah. Seperti yang dikatakan oleh Marcus Aurelius, Anda memiliki kekuatan atas pikiran Anda, bukan peristiwa eksternal. Sadarilah ini dan Anda akan menemukan kekuatan. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah Anda siap untuk mengambil kendali atas takdir Anda? Apakah Anda siap untuk menjadi sosok yang memancarkan kekuatan dan ketenangan di dunia ini? Jawabannya ada pada tindakan Anda dimulai dari saat ini. Anda tidak perlu menunggu, perjalanan Anda dimulai sekarang.